Poin A. Lahirnya Orde Baru. Orde Baru muncul sebagai respon atau krisis nasional yang memuncak pada pasca peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Letjen Soeharto dimulai melalui penertiban Perintah 11 Maret 1966 atau yang dinamakan Super Semar. Perintah ini memberikan mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Indonesia. 1. Krisis setelah peristiwa G30 SPKI. Kondisi awal, setelah G30S, demonstrasi besar-besaran terjadi, menuntut pembubaran PKI dan penghapusan unsur G30 SPKI dalam pemerintahan. Kedua, Surat Perintah 11 Maret 1965. Konteks Super Semar, situasi memanas ketika demonstrasi besar-besaran terjadi pada 11 Maret 1966, dan Presiden Soekarno merasa terancam. Ia meninggalkan istana ke Bogor, diikuti oleh 3 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud. Isi dari Super Semar adalah memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi menjaga keamanan dan ketertiban negara. 3. Masa transisi. Dualisme kekuasaan. Soekarno masih secara resmi menjadi kepala negara, tetapi kekuasaan praksis berada di tangan Jenderal Soeharto. Sidang umum MPRS pada 1966 menghasilkan beberapa ketetapan, termasuk pembentukan kabinet Ampera dengan tugas utama yaitu menciptakan stabilitas ekonomi politik dan ekonomi, melaksanakan pemilihan umum, dan program kerjanya adalah Dwi Dharma yaitu stabilitas politik dan ekonomi, dan Catur Karya atau pembangunan nasional. 4. Peralihan kekuasaan. Pidato Nawaskara pada 10 Januari 1967 dan perlengkapan Nawaskara tidak diterima MPRS karena tidak menyelesaikan isu G30 SPKI. Desakan muncul dari berbagai pihak agar Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan kekuasaan pada 23 Februari 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto sebagai pengemban TAP MPRS. Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden, menandai dimulainya Orde Baru. Yaitu kesimpulannya, lahirnya Orde Baru ditandai oleh penanganan krisis 330 SPKI dan melalui Super Semar. Yang kedua, peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto secara bertahap. Yang ketiga, fokus pada stabilitas politik dan ekonomi untuk membangun Indonesia pasca politik. Demikian. B. Politik pertentangan yang baik. Normalisasi hubungan dengan Malaysia dan PBB. Konflik Indonesia-Malaysia 1963 sampai 1966. Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia karena khawatir akan pengaruh Inggris dan Amerika Serikat di Asia Tenggara. Konflik ini menyebabkan perang terbuka antara kedua negara. Persetujuan Bangkok 1966. Setelah Soeharto berkuasa, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian untuk mengakhiri konflik dan memulihkan hubungan diplomatik. Jakarta 1966. Perjanjian ini memperkuat normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Kembali ke PBB, 1966 Indonesia bergabung kembali dengan PBB setelah keluar pada Januari 1965, menandai perbaikan hubungan dengan masyarakat internasional. Tentukan ASEAN. Latar belakang Asia Tenggara mengalami ketegangan karena perang dingin, konflik internal, dan perbedaan ideologi. Pertemuan Bangkok 1967, 5 negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina bertemu untuk membahas kerjasama regional. Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini menetapkan tujuan ASEAN, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Tujuan ASEAN. ASEAN bertujuan memperkuat kerjasama dan antar negara anggota
untuk mencapai kemajuan bersama dan meningkatkan peran Asia Tenggara di kancah internasional. Masa Orde Baru. Pemerintahan Soeharto berkuasa pada 1966 dan memperkenalkan politik luar negeri yang lebih pragmatis. Perbaikan hubungan internasional. Indonesia memperbaiki hubungan dengan negara barat dan memperkuat kerjasama regional melalui ASEAN. Membangun ekonomi. Pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan. Pada masa Orde Baru, pemerintah berfokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan sosial penduduk melalui pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah melaksanakan rencana 5 tahun atau Repelita. Rencana tersebut bertujuan untuk menstabilkan sistem politik dan ekonomi sebagai hasil dari kebijakan Repelita dan pemilu. Rencana tersebut juga bertujuan untuk memperkuat aparatur nasional di berbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Rencana tersebut dilaksanakan oleh beberapa pejabat termasuk Wijoyo Nitisastro yang kemudian menjadi Kepala Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas. Setiap 5 tahun, Repelita terdapat tahap pembangunan seperti contohnya Pelita 1 pada tahun 1969 sampai 1974 yang berfokus pada peningkatan taraf hidup dan dasar pembangunan, terutama di sektor pertanian. Lalu yang kedua yaitu Pelita 2 pada tahun 1974 sampai 1979 yang berfokus pada pembangunan di luar Jawa dengan keberhasilan menurunkan inflasi. Lalu yang selanjutnya ada Pelita 3, 4, dan 5 sampai ke 6. Lalu yang selanjutnya ada swasembada pangan. Pada masa Orde Lama, pemerintah meningkatkan hasil pertanian dengan bantuan Institut Pertanian Bogor, tetapi hasilnya kurang memuaskan dan terjadi krisis pangan. Di awal Orde Baru, Indonesia menjadi pengimpor beras terbesar. Pemerintah fokus pada peningkatan produksi beras sampai swasembada pangan pada tahun 1984 lalu menjadi eksportir. Namun sejak tahun 1985 produksi menurun meski ada perbaikan irigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali, saya dari kelas 12F dan saya dari kelompok haji. Sebelumnya saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yang dimana kelompok kami membawakan materi yang berjudul Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun stabilitas politik dan pemilu pada masa Orde Baru. Yang pertama, stabilitas politik. Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas politik demi mendukung pembangunan nasional. Upaya tersebut meliputi penyederhanaan partai politik, penerapan dui fungsi ABRI, dan pelaksanaan penataran pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau biasa kita sebut dengan P4. Yang kedua, pemilu 1971. Pemilu 1971 merupakan pemilu pertama pada masa Orde Baru dan diikuti oleh 9 partai politik dan Golkar. Pemilu ini bertujuan membangun stabilitas politik setelah era demokrasi terpimpin. Partai-partai peserta lebih sedikit dibandingkan pemilu pada tahun 1995 karena adanya penyederhanaan partai.
Pemilu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan TAP MPRS 9 pada tahun 1966. Dan yang ketiga, penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik. Pada tahun 1971, partai-partai politik digabung menjadi 3 kekuatan utama, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Kebijakan ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 yang menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai politik. Yang keempat, dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI memberikan peran ganda kepada militer dalam berbagai pertahanan dan politik. Awalnya muncul pada masa demokrasi terpimpin, konsep ini berkembang pada masa Orde Baru. ABRI berperan besar dalam pemerintahan, ekonomi, dan politik yang pada satu sisi menciptakan stabilitas politik, tetapi juga menimbulkan sifat otoriter, militeristik, dan mengabaikan demokrasi. Dan yang terakhir, penataran P4. Untuk membangun mental dan spiritual bangsa, pemerintah melaksanakan program, yaitu program penataran P4 tahun 1978. Program ini diatur dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1978 dan diawasi oleh BP yang ke-7. Penataran ini wajib diikuti oleh pegawai negeri dan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, melalui kebijakan ini, Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik meski dengan cara yang sering dianggap otoriter dan membatasi demokrasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan dan kesejahteraan sosial di era Orde Baru. 1. Pendidikan SD Impres. Pemerintah Orde Baru meningkatkan fasilitas pendidikan dengan program SD Impres sejak 1973 melalui pembangunan dan perbaikan ribuan gedung sekolah dasar. Selain itu, dilakukan pengadaan guru, buku pelajaran, dan pembaruan kurikulum 1975 hingga 1993. Sekitar 150 SD Impres dibangun dengan dana 6, triliun, meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan mengurangi angka putus sekolah. Presiden Soeharto menerima penghargaan UNESCO atas keberhasilan ini. 2. Kesehatan Puskesmas. Puskesmas dibangun untuk menjangkau daerah terpencil berdasarkan konsep Bandung Plan. Pada Pelita II, 1974 sampai 1979, 2000 puskesmas baru dibangun, dan hingga 1993 jumlahnya mencapai 6.749 unit. Puskesmas berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kematian bayi dan mengendalikan penyakit menular seperti polio. Keluarga berencana atau KB. Program KB mulai diimplementasikan secara nasional melalui pembentukan BKKBN pada 1970 dengan slogan cukup 2 anak laki perempuan sama saja. Program ini berhasil mengubah persepsi masyarakat dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pada 1980-an, Indonesia terdapat penghargaan internasional atas keberhasilan ini. Dampaknya termasuk peningkatan ekonomi dengan pertumbuhan PDB per kapita dari USD 1968 menjadi USD 1996 dan penurunan angka kemiskinan
dari 70 jiwa 1970-an menjadi 26 juta jiwa 1990-an. Kesimpulan, upaya pemerintah Orde Baru dalam pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengekangan kebebasan berpendapat. Pemerintah Orde Baru memprioritaskan stabilitas politik dan pembangunan nasional, tetapi cenderung bersikap anti kritik. Kebebasan berpendapat dan pers ditekan melalui berbagai peraturan, seperti kewajiban memiliki surat izin tertib atau SIT dan surat izin cetak (SIC). Media yang dianggap mengkritik pemerintahan seperti Tempo, Detik, dan Editor dibredel. Penindasan terhadap pers menjadi salah satu faktor ketidakpuasan masyarakat. 2. Kritik sastra, seniman, dan cendekiawan. Banyak sastrawan, seniman, dan cendekiawan yang memberikan kritik terhadap pemerintah Orde Baru. Karya-karya seperti novel Pramudia Ananta, Toer, puisi W.S. Rendra, dan lagu Iwan Fals mengandung kritik sosial dan politik. Para tokoh seperti Gus Dur juga mendirikan forum demokrasi untuk mengkritik kebijakan pemerintahan yang dianggap tidak demokratis. Kesimpulan, pada masa Orde Baru, pemerintah menekan kebebasan berpendapat dan kritik dengan pengendalian media, budaya, dan intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan deskripsi runtuhnya Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru adalah sebuah peristiwa besar dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada akhir 1990-an. Dipicu oleh berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi. Selama 32 tahun berkuasa, pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto berhasil mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, keberhasilan tersebut dibayangi oleh berbagai masalah, seperti maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang melibatkan pejabat tinggi, korni pemerintah, dan keluarga presiden. Ketidakpuasan masyarakat terhadap Orde Baru semakin meluas akibat ketidakadilan dalam bidang hukum dan kebijakan yang sering kali berpihak pada elit berkekuasaan. Hukum dianggap tajam kepada masyarakat kecil, namun tumpul terhadap para pejabat tinggi. Diskusi dan kritik terhadap pemerintah mulai bermunculan, terutama dari kalangan mahasiswa dan intelektual. Isu-isu seperti kesenjangan sosial, kesewangan pemerintah, serta tentuan demokrasi menjadi fokus utama perlawanan. Demonstrasi besar-besaran. Krisis moneter Asia 1997 menjadi titik balik yang mempercepat kejutan Orde Baru. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika anjlok drastis, menyebabkan harga kebutuhan pokok menjolak tajam dan daya beli masyarakat merosot. Kondisi ini menimbulkan krisis multidimensional yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik.
memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Demonstrasi besar-besaran mulai terjadi di kota Indonesia, dilapori oleh mahasiswa yang menuntut reformasi total. Aksi-aksi ini sering kali berujung bentrokan dengan aparat keamanan, tetapi justru semakin memperkuat tekanan kepada pemerintah. Setelah tekanan rakyat mencapai puncaknya, Presiden Soeharto mengundurkan daripada 21 Mei 1998 menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya Orde Baru dan awal transisi menuju era reformasi. Sekian dari saya.